Saya melihat banyak peristiwa yang sebenarnya sangat melecehkan sekali kepada pihak institusi Polri. Apa maning dibuka bareng-bareng. Kami mau susah. Hari Raya Idul Fitri, hari kebebasan, hari kesenangan. Orang caranya kayak gini. Jenenge kampanye guys. Tanpa Allah manusia. Hari kebebasan dan kemenangan. Hari kesenangan. Hari kesenangan. Hari kebebasan. Ya Allah, kita akan Gusti Allah kabeh. Petunjuk nganu kasat sabara we. Diduga melarang sholat Idul Fitri berjamaah di masjid, Kepala Desa Ripobogu, Kecamatan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dikeroyok warga setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita berjumpa lagi dengan KPN Nusantara. Saya berdoa, dan ini masih dalam rangka Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua ibadahnya diterima oleh Allah, segala dosanya kita diampuni Allah di dunia, dikubur sampai ke akhirat nanti, dan kita dijadikan semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, yang barokah, yang diridhoi Allah di dunia, dikubur dan sampai ke akhirat nanti. Amin. Ini saya melihat perkembangan yang sangat miris sekali terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia. Saya melihat banyak peristiwa yang sebenarnya sangat melecehkan sekali kepada pihak institusi Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia itulah kepolisian yang saya banggakan, yang selalu bekerja cepat, bekerja ikhlas demi negara dan bangsa Indonesia, selalu berpegang teguh dengan janjinya Tribarta itu. Jadi Polri, saya mohon untuk bersikap tegas, jangan memberikan kesempatan dan toleransi kepada siapapun yang melanggar hukum. Di Indonesia tidak ada warga negara yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4 atau yang istimewa. Siapapun yang melanggar hukum, tangkap, adili, putus, jebloskan ke penjara. Jangan dibiarkan kelayaban, jangan dibiarkan gelandang-gelandung itu yang selalu melecehkan Polri. Ada sebuah peristiwa ini di dalam penanganan COVID-19 ini yang terjadi di wilayah Sulawesi. Ada seorang kepala desa yang dikeroyok oleh warganya gara-gara warganya ini melarang, gara-gara kepala desanya ini melarang warganya untuk sholat Id di masjid. Ini sebenarnya sudah jelas perintah dari pemerintah yang sah untuk sholat Idul Fitri di masjid. Ini adalah perintah dari pemerintah atau dari MUI untuk sholat Id berjamaah di rumah. Karena kondisi wabah ini yang sedang melanda negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah terkena semua. Maka karena cintanya pemerintah kepada bangsa dan rakyat Indonesia untuk bisa terhindar dari COVID-19 ini, maka ikhtiarnya itu jangan bergerombol, jangan berkumpul dalam jumlah yang besar. Maka silahkan sholat Id di rumah masing-masing, berjamaah di rumah masing-masing. Silahkan. Sebagai rakyat Indonesia yang taat dengan aturan pemerintah yang sah, mestinya rakyat jangan banggel, rakyat jangan rewel, rakyat jangan sekepenake dewek di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Karena berbangsa dan bernegara itu sudah ada aturannya, sudah jelas aturannya. Siapapun yang melanggar hukum, jelas akan dihukum. Jadi tidak ada yang istimewa. Kita di mata hukum semua rakyat Indonesia itu sama kedudukannya. Tidak ada yang istimewa dan tidak ada yang kebal hukum. Jadi tolong agar masyarakat Indonesia mengerti bahwa penyakit COVID
Yang sekarang melanda itu penyakit yang jangan diremehkan. Penyakit yang sangat berbahaya sekali. Penyakit yang dalam waktu dekat bisa membunuh orang yang kena. Bisa membunuh orang yang kena dalam waktu dekat kalau fisiknya lemah. Maka ini penyakit harus dihindari, jangan seenaknya saja menantang-nantang COVID. Orang Indonesia banyak saja, ada saja yang masih rewel, masih ngeyel, masih menentang aturan Departemen Kesehatan. Ini orang waras apa orang gendeng ini? Beragama itu jangan pakai nafsu, beragama itu pakai akal yang sehat ini. Adinul akli ya, agama itu akal ini, adinul akli, pakai akal. Jangan sengaja-sengaja ya mendatangi hal-hal yang bersifat berbahaya. Di Mekah Al-Mukarramah saja di wilayah Ka'bah Baitullah itu sudah di sana pun tertutup. Kalaupun ada sholat Idul Fitri itu hanya dilakukan oleh para staf Masjidil Haram dan para staf Masjid Nabawi di Madinah. Jadi hanya orang-orang khusus, tidak bersifat bergerombol, tidak bersifat umum. Ini orang-orangnya yang di sana yang melakukan sholat Id di Mekah Al-Mukarramah itu orangnya khusus. Begitu juga orang yang sholat Id di Madinatul Al-Munawwaroh itu juga orang-orang khusus di sana. Tidak semua masyarakat bersama-sama berbondong-bondong datang ke masjid mengikuti sholat Id. Karena di sana pun ada aturan kesehatan, aturan raja. Jelas kenapa aturan itu ditegakkan? Aturan ini ditegakkan untuk membuat ketertiban masyarakat untuk ditaati oleh semua rakyatnya dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau di sana tentu saja di Arab Saudi ya di wilayah Arab Saudi dan negara-negara lain yang ada di dunia ini. Karena harus diingat bahwa yang terkena COVID, kasus corona ini sudah melanda hampir 210 negara di dunia sudah hampir kena. Dan saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah menurunkan TNI untuk membantu Polri di dalam penanganan kasus COVID-19 yang sekarang sedang melanda Indonesia. Saya berterima kasih sekali Pak Jokowi. Dan saya juga berpesan kepada Polri, jangan pernah melepaskan lagi orang-orang yang melawan peraturan, orang-orang yang melanggar aturan. Sekarang harus ditangkap, diadili dan dijebloskan ke penjara. Tidak boleh dibiarkan. Polri, TNI sekarang harus tegas. Walaupun itu rakyat kita sendiri, tapi kalau rakyat yang kurang ajar, rakyat yang menentang aturan, tetap ditangkap, proses hukum, jebloskan ke penjara. Banyak di Indonesia rakyatnya masih baik-baik kok. Daripada ngurusin rakyat-rakyat yang ngeyel-ngeyel seperti itu, lebih tangkap, adili dan jebloskan ke penjara. Bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga, dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat. Kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, kemudian mal-mal, pasar-pasar rakyat, kemudian tempat pariwisata. Dari
data yang ada di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, ada 1.800 objek yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut. Dalam tahap pertama ini, kita laksanakan secara serentak di 4 tempat, yaitu di DKI Jakarta, khususnya adalah di Bundaran HI, kemudian di wilayah Bekasi, berikutnya adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Oleh sebab itu, saya mohon dukungan dari seluruh rekan-rekan untuk berhasilnya pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan tersebut. Tentu saja saya juga berdoa agar Bapak Jokowi, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan semua menterinya dan semua jajaran kepemerintahan semoga selalu dalam rahmat, lindungan dan diberkahi oleh Allah dan terhindar daripada mara bahaya yang ada selamanya dunia akhiratnya. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Sukses Indonesia. Wes ya, jadi kayak di like and subscribe ke nang channel KBN Nusantara. Ngesuk ya ngesuk keparan ini Kak ya.